Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab yakni Riyadhus Shalihin dan masih terkait dengan babul muraqabah. Pada pertemuan yang pekan lalu dan sampai di hadis yang keempat di dalam babul muraqabah, yakni hadis Anas. Ulang sedikit. Qala al-muallif rahimahullah, an Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku min fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahu Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya kalian la ta'maluna a'malan, sungguh yakni melakukan suatu amalan yang dulu di masa Rasul SAW, amalan itu yang kita anggap itu ada perkara yang besar yang membinasakan pelakunya. Kamu lakukan amalan yang ia itu lebih kecil di mata kalian daripada rambut. Nah, di sini terkait dengan masalah yang muraqabah. Ini menunjukkan yakni kamalu muraqabati sahabah radhiyallahu anhum lillahi azza wa jalla wa kamalu istiyaihim minhu, yakni sempurnanya muraqabah, rasa muraqabah dari para sahabat radhiyallahu anhum kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tingginya atau sempurnanya rasa malu mereka kepada Allah taala. Demikian juga di sini terdapat pelajaran, yaitu adamul istihanah bidzambi. Tidak boleh orang itu meremehkan dosa, mengecilkan dosa. Dosa ini aja, ini dosa semacam ini, akhirnya mudah untuk melakukannya. Jadi tidak boleh meremehkan atau mengecilkan dosa. Termasuk di sini juga seruan untuk menjauhi dosa-dosa, walaupun ini doanya kelihatan dosa-dosa besar, karena ia juga bisa dosa-dosa kecil, karena ini bisa membinasakan. Sekarang kita masuk di hadis yang setelahnya. Ini hadis yang kelima. Hadis yang kelima, baik Iqra al-hadisul khamis. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. Hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mu'minu ma harramallahu alaihi, muttafaqun alaihi. Qala Syarih Utsaimin rahimahullah,
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi ma naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala ay ya'tiya al-mar'u ma haramallah. Jadi sunnya Allah Subhanahu wa taala ini ghirah itu kayak cemburu. Dan kecemburuan Allah taala yaitu kiranya seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah taala. Muttafaqun alaih. Asy-syarihuna dari sini mengatakan yakni al-muallif rahimahullah taala maksudnya Imam Nawawi rahimahullah telah mengatakan di dalam apa yang beliau nukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata sunnya Nabi SAW bersabda sunnya Allah itu taala ya gharu wa ghairatullahi taala ayati al-mar'u ma haramallah. Qauluhu maharimuhu ay maharimullah, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah taala. Maka sini al-ghairah sifatun hakikiyah sabitatun lillahi azza wa jalla walakinaha laisat ka ghairatuna bal hiya a'zamu wa ajallu wallahu subhanahu wa ta'ala bi hikmatihi aujaba 'ala ibadi asya'a wa kharrama 'alaihi asya'a wa halalahum asya'a. Al-ghairah jadi ini kecemburuan, ini ada sifat yang sebenarnya, sifat hakikiyah yang ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, maka ini tidak seperti kecemburuan kita. Bahkan ia a'zam, lebih agung wa ajal, dan lebih besar. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah mewajibkan kepada para hamba ini sesuatu. Ada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian juga Allah mengharamkan sesuatu atas mereka yang tidak boleh mereka kerjakan dan menghalalkan sesuatu untuk mereka. Fama aujabahu alaihim fahuwa khairul lahum fi dinihim wa dunyahum wa fi hadirihim wa mustaqbalihim wa ma harramahu alaihim fa innahu syarrul lahum fi dinihim wa dunyahum wa hadirihim wa mustaqbalihim. Ini poin penting ya. Disebutkan bahwasanya apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada para hamba, kepada kita semuanya, maka itu adalah khairun lahum, itu menjadi kebaikan bagi mereka. Apapun yang diwajibkan oleh Allah terhadap kita, maka itu ada kewajiban kebaikan bagi kita. Mesti itu isinya khairun, kebaikan bagi kita. Kebaikan bagi mereka baik dalam urusan agamanya, dunianya, di masa sekarang ataupun yang akan datang. Dan sebaliknya apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba ini, maka sesungguhnya itu adalah syarrun lahum, kejelekan bagi mereka. Mesti ada kejelekan, madarat bagi mereka, baik terkait dengan agamanya ataupun dunianya, baik di saat sekarang maupun yang masa yang akan datang. Fa idza haramallah ala ibadihi asya'a fa innahu azza wa jalla yagharu ayatiyal insanu maharimahu. Wa kaifa ya'til insanu maharima rabbih wallahu subhanahu wa ta'ala inama haramaha min ajli maslahatil abdi. Amma Allah subhanahu wa ta'ala fala yadurruhu ayyasiyal insanu rabbahu lakin yagharu kaifa ya'lamul insanu anna Allah subhanahu wa ta'ala hakimun wa rahimun wa la yuharrimu ala ibadi syai'an bukhlan minhu alaihim bihi walakin min ajli maslahatihim. Summa ya'ti al-'abdu fayataqaddamu fayasillah azza wa jalla wala siyama fi zina
nas'allahu al-afiyah, fa innahu sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma ahadun aghyaru minallahi ayasniya abduhu aw tasniya amatuhu li'anna zina fakhishah wa zina tariqun safilun sayyi. Wa min sama haramallahu ta'ala ala ibadi az-zina wa jami'a wasailihi kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila. Dan perhatikan di sini beliau mengatakan bahwasanya fa idza haramallah, maka bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala ini mengharamkan atas hambanya itu asya, sesuatu, hal-hal yang diharamkan, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ini cemburu ayati al-insanu maharimahu, kiranya manusia itu melanggar hal-hal yang diharamkannya. Bagaimana manusia melakukan hal yang diharamkan oleh Rabb-Nya, sementara Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengharamkan hal itu adalah dalam rangka untuk kemaslahatan hamba tersebut, untuk kebaikan hamba tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak terkena madarat. Kiranya manusia itu berbuat maksiat kepada Rabb-Nya. Ketika manusia berbuat maksiat kepada Rabb-Nya, kepada Allah taala, Allah enggak rugi. Allah tidak mengurangi kebesaran Allah. Hal itu. Akan tetapi ya Allah cemburu bagaimana manusia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha bijaksana, Rahim, Maha penyayang, penyayang, Maha pengasih. Wala yuharrimu 'ala ibadihi syai'an, dan tidaklah dia, yakni Allah, mengharamkan sesuatu atas hambanya itu dikarenakan bakhil. Kalau manusia mungkin melarang sesuatu bisa jadi karena supaya enggak berkurang, karena bakhil, karena pelit. Allah tidak melarang sesuatu bukan karena bakhil atas mereka atau untuk mereka, akan tetapi min ajli maslahatihim, akan tetapi hal itu adalah dalam rangka untuk kemaslahatan mereka, kemaslahatan kita para hamba. Kemudian kok seorang hamba kemudian justru tambah berani melakukan maksiat kepada Allah. Maksiatnya dengan melanggar apa yang tadi diharamkan oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih sebutkan sini dalam masalah zina. Kita berlindung pada Allah dari perbuatan zina dan minta pada Allah keselamatan dari itu. Karena sungguhnya telah ada dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah ma ahadun aghyaru minallah, tidak ada seorang punya lebih cemburu daripada Allah taala kiranya hambanya berzina atau yakni hamba perempuannya ini berzina. Karena zina ini ada perbuatan keji, perbuatan fahisyah, perbuatan yang jorok, perbuatan yang menjijikkan. Dan zina merupakan jalan yang safilun sayyi', yaitu jalan yang hina, jelek dan menjijikkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas hambanya untuk berbuat zina, mengharamkan perbuatan zina atas para hambanya, dan semua hal-hal yang menjadi perantara perbuatan zina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh oleh manusia. Maka apabila seorang hamba berzina, wal iyadu billah, kita berlindung pada Allah dari hal itu, fa inna Allaha yagharu ghairatan ashadda wa 'azama min ghairatihi ala ma dunahu minal makharim. Maka sesungguhnya Allah taala ini cemburu dengan kecemburuan yang sangat besar dan lebih besar daripada kecemburuannya terhadap hal-hal yang diharamkan yang lainnya.
Ini. Wasail wala taqrabu zina, jangan kau mendekati zina, berarti mendekati hal-hal yang mengarah ke zina. Contoh apa? Zina, kalau zina hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal, dengan cara tidak halal, maka mendekatinya dengan cara misalkan pacaran, ya kan, khalwat. Memang tidak boleh pacaran, enggak boleh pacaran. Orang mau nikah kenalan dulu setahun, supaya kenal dulu. Ini belum jadi apa-apanya, enggak boleh dibawa kemana-mana. Berkhalwat, apalagi dengan di zaman sekarang. Lebih-lebih bagi orang yang sudah menikah, punya istri atau punya suami, kemudian kok berzina, maka ini lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Maka hukumannya apa? Di dalam Islam dirajam. Kalau udah nikah, udah pernah hubungan suami istri kemudian berzina. Nah, ini mendekati saja tidak boleh. Maka dengan fasilitas yang sekarang adanya HP dan semisalnya, ini kan kemungkinan besar untuk melakukan hal-hal yang bisa mendekati zina ini banyak. Sangat mudah bisa jadi. Maka ini perlu keimanan ini ditanamkan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita terutama itu. Ya, ini. Maka zaman sekarang kadang anak-anak kecil pada ngerti. Anak kecil dulu kan nggak ngerti. Anak kecil sekarang SD aja ngerti. Hal-hal semacam itu. SD, apalagi SMP, di SMA gitu. Nah, ini. Jadi wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Maka ini tentu lebih pada larangan ini lebih dalam daripada jangan kamu berzina. Sebab kalau berzina berarti mendekati mungkin nggak apa-apa, mendekati kan nggak zina kan gitu kadang orang kan. Aku lo nggak mau apa, hanya dekat-dekat aja misalkan, nggak melakukan yang itu. Tapi ini taqrabu wala taqrabu, jangan kamu mendekati zina. Berarti mendekati aja nggak boleh, apalagi berzinanya. Ya enggak. Tentu lebih tidak boleh lagi. Kalau sudah orang itu tidak mendekati zina, tidak berkhalwat, tidak pacaran dan semisalnya, bagaimana akan berbuat zina? Dia dekat aja enggak mendekati hal yang itu tidak boleh. Nah, maka ini lebih lagi. Wa kadzalika aidon wa min babi aula wa asyatu aliwat. Ini lebih bahaya lagi. Demikian pula termasuk di antara perkara yang lebih dahsyat lagi, lebih buruk dan lebih besar dosanya apa? Aliwat. Mana apa liwat? Homo. Laki-laki yakni apa? Mendatangi laki-laki. Maka ini perbuatan kaum Nabi Lut. Maka dikatakan liwat. Wa huwa ityanu zakar, itu mendatangi yakni laki-laki dengan laki-laki. Fa inna hada a'dhamu wa a'dham. Maka sungguhnya perbuatan ini adalah lebih besar dan lebih besar lagi dosanya. Walihada ja'ala Allah Ta'ala asyadda fil fuhshi minaz zina. Oleh karenanya Allah Ta'ala menjadikan hal itu perbuatannya lebih menjijikkan daripada zina. Faqala Lut liqaumihi, maka Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, atatuna fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian akan melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari makhluk ini sebelum kalian? Ini perbuatan homo. Dan sekarang hal semacam ini harus betul-betul ditekankan. Dan ini lebih bahaya, dosanya lebih besar, tapi juga lebih tidak kelihatannya. Kalau laki-laki dengan perempuan mungkin orang bisa menegur. Siapa itu? Ini bukan mahramnya, nah gitu kan. Laki-laki dengan laki-laki. Ini temannya. Laki-laki dengan laki-laki nggak kelihatan, ya kan? Maka ini lebih dahsyat. Kita uzubillah ini. Apalagi banyak perkumpulannya ada ginilah ini.
ini kan mendatangkan azab. Perhatikan azabnya itu. Kayak kaumnya lebih dibalik buminya kemudian dihujani batu. Kalau lebih mengerikan lagi. Semoga Allah SWT menjauhkan kita semuanya dari perbuatan semacam itu, dan kita dijaga sekali lagi dari perbuatan-perbuatan fahisah semacam tadi. Qala huna al-fahisah wa fi zina qala fahisah. Bedanya nakirah dan ma'rifah. Allah mengatakan di ayat ini atatuna al-fahisah. Al-fahisah dalam tentang zina mengatakan apa? Allah berfirman fahisah. Ai fahisatan minal fawahis. Fahisah sebenarnya perbuatan keji. Terkait dengan zina Allah mengatakan tadi yakni kana fahisatan wa sa'a sabila. Yaitu zina itu merupakan salah satu perbuatan keji di antara perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Adapun liwat, maka Allah menjadikan waja'alahu al-fahishatal udma. Nas'alullaha al-afiyah. Adapun liwat, homo ini, maka Allah menjadikan hal itu merupakan perbuatan keji yang paling besar. Al-udma yang paling agung. Kita minta pada Allah keselamatan dari semua itu. Wa kadzalika aidan as-sariqah wa surbul khamr wa kullul maharim yaghurru minha. Lakinna ba'dul maharim takunu ashadda ghairatan min ba'din. Khasabal jurmi wa khasabal mudar atau madari allati tatarattabu ala dhalik. Demikian pula mencuri, minum khamr, dan semua hal-hal yang diharamkan, maka Allah cemburu darinya. Akan tetapi sebagian yang diharamkan ini dosanya ini lebih dahsyat atas sebagian atau lebih besar kecemburuannya daripada yang lainnya sesuai dengan besarnya dosa dan juga efek yang ditimbulkannya, madharat yang ditimbulkannya. Jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini maka kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka termasuk bentuk pengagungan kepada Allah itu adalah ketika kita tahu ini adalah diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, tinggalkan. Siapa yang melarang? Allah. Selesai, sudah, titik. Gak ada alasan ini, alasan itu. Ini bentuk pengagungan kepada Allah. Sebagaimana perintah. Ini diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Kalau hanya perintahkan si fulan, entar dulu si fulan misalkan, manusia. Tapi ini siapa memerintahkan? Allah. Maka ini bentuk pengagungan kepada Allah ketika itu tahu itu perintah dari Allah. Maka apapun yang diperintahkan langsung kerjakan. Apa yang dilarang tinggalkan, ya kan? Nah, apa terkait dengan bahasa perintah kita disuruh mengerjakan sejauh kemampuan kita. Kalau larangan tinggalkan, jauhi. Ini bentuk pengakuan pada Allah. Jadi muraqabah kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka ini jangan gampang-gampang dan mudah-mudah melakukan maksiat dan dosa, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, tinggalkan. Bahkan ada orang ketika orang sebetulnya hal-hal yang enggak apa-apa, tapi dia takut kalau itu apa-apa, dia tinggalkan. Ini orang yang warok, ya, orang yang warok. Maka betapa banyak sekarang, ya, banyaklah hal-hal pada zaman-zaman banyak fitnah, banyak zaman-zaman akhir. Kadang hal-hal yang diperintahkan ini kurang diperhatikan. Contoh yang kelihatan sholat lah misalkan. Sholat aja, karena tidak sedikit orang itu tidak perhatikan masalah sholat. Sholat 5 waktu, laki-laki berjamaah di masjid, ini kadang dianggap sepele, nggak sholat dianggap biasa. Padahal ini kan perintah. Termasuk juga banyak larangan-larangan yang dilakukan. Ketika maksiat itu dilakukan, nggak segera bertaubat, maksiat ini kan bisa meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan maksiat. Maka
sangat mungkin dan dikhawatirkan dihukum dengan apa? Dimudahkan dia melakukan maksiat-maksiat berikutnya. Ini kan bahaya. Jadi orang kadang nggak ngerti ketika orang melakukan maksiat sekali sembunyi-sembunyi, berikutnya kok agak terang-terangan, berikutnya tambah bangga melakukan maksiat. Ini hukuman. Dia nggak merasa Allah itu melihat kamu gitu kan. Allah melihat kalian. Apa yang kalian lakukan itu Allah melihat. Maka ini pentingnya keimanan, pentingnya khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadisi isbatul ghairah lillahi ta'ala wa sabilu ahli sunnah wal jamaah fihi wa fi ghairihi min ayati sifat wa ahadisi sifat annahum yusbitunaha lillah subhanahu wa ta'ala ala wajhi laiki bihi yaquluna innallaha yagharu lakin laysat ka ghairatil makhluq wa innallaha yafrahu walakin laysa ka farahil makhluq wa innallaha subhanahu wa ta'ala lahu minas sifatil kamilah ma yaliqu bihi wa la tusbihu sifatil makhluqin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu al-muwaffiq. Nah, di dalam hadis ini terdapat isbat, penetapan yakni sifat ini apa? Cemburuan bagi Allah taala, sifat cemburu bagi Allah taala. Dan jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah sifat ini dan juga sifat-sifat yang lainnya atau dia memahami nas-nas termasuk juga ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhi laiki bihi. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah ini cemburu akan tapi kecemburuannya tidak seperti kecemburuan makhluk. Sesungguhnya Allah itu bergembira akan tapi tidak seperti gembiranya makhluk. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyerupai yakni apa sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang yakni apa semisal dengan dia wa huwas samiul basir dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu sifat semua apa saja. Maka yang penting ketika kita mengimani sifat-sifat Allah, nama dan sifat ini saling berkaitan, maka kita imani sesuai dengan keagungannya. Sebagaimana Imam Malik pernah ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Bersemayam di atas arsy. Maka kaifa istawa? Bagaimana bersemayamnya? Maka Imam Malik pun kaget dengan pertanyaan itu. Dan kemudian beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa, bersemayam itu telah diketahui. Diketahui dari sisi apa? Maknanya. Diketahui. Wal kaifu majhulun. Menanyakan bagaimana wa kaifu majhul dan bagaimana hakikatnya tidak ada yang tahu. Bagaimana hakikat semayamnya Allah tidak ada yang tahu. Enggak boleh dibayangkan. Duduk begini enggak boleh. Tidak tahu. Wal imanu bihi wajib wa imanu bihi atau wal imanu bihi wajibun. Mengimani hal itu wajib. Mengimani bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy itu wajib. Karena Al-Qur'an menyatakan demikian. Maka wajib kita imani. Wa su'alu anhu bid'ah. Menanyakan hal itu, menanyakan bagaimana semayamnya, maka itu adalah bid'ah. Bid'ah maksudnya hal yang baru. Dulu enggak ada yang bertanya demikian. Maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Keimanan yang yakni apa? Melahirkan suatu amal soleh kan gitu. Contoh misalkan Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Berarti memiliki sifat apa? Melihat dan mendengar. Bagaimana melihatnya? Bagaimana mendengarnya? Enggak ada yang tahu hakikatnya. Melihat kita tahu mana melihat, ya kan? Maha mendengar tahu mananya mendengar. Bisa menangkap suara kan gitu kan. Tapi bagaimana hakikatnya bagi Allah tidak ada yang tahu. Mengimani hal itu wajib. Apa kemudian
buahnya. Kalau kita mengimani Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apa? Membuahkan apa kira-kira? Muraqabah artinya berhati-hati. Anda dilihat oleh Allah. Kan nggak ada orang di sini, nggak ada CCTV, ditutup plek-plek bisa aja CCTV ya, nggak kelihatan. Tapi Allah Maha melihat. Kita ketika merasa dilihat oleh Allah, mau berbuat maksiat apa? Anda sendiri mau korupsi, mau buat tulisan yang nggak benar, nggak berani. Kenapa? Allah melihat. Aku nggak berani apa? Kan nggak ada yang tahu. Allah melihat. Orang-orang dahulu ketika melakukan maksiat, Anda sebutkan misalkan seorang laki-laki dan perempuan mau berbuat zina, seorang perempuan diajak berbuat zina di tengah malam di tempat yang sepi, yang hanya kelihatan cahaya bulan, bintang-bintang dan cahaya bulan. Maka dia mengatakan, sudah di sini hanya kita berdua, nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat. Ini hanya ada bulan, ada bulan. Maka si perempuan kalau nggak salah mengatakan, lalu bagaimana dengan yang menciptakan bulan? Apakah nggak melihat kita? Jadi sadar, disadarkan dengan semacam itu. Akhirnya nggak berani, nggak jadi berbuat maksiat. Maka ini buahnya besar, mengimani sifat-sifat Allah, keimanan yang kemudian melahirkan khauf kepada Allah, kemudian melahirkan apa? Ketaatan, semacam itu. Macam tadi ini, ketika orang itu merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, mau berbuat maksiat apa? Enggak berani. Tapi kalau orang keimanannya dengan hal ini rendah, merasa dia enggak ada yang melihat, merasa ya ada sepi, enggak ada orang, mudah melakukan maksiat. Maka di sini ini juga termasuk di antara di sini dimasukkan ke dalam muraqabah yang menunjukkan bahwa seorang mukmin hendaknya benar-benar menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan ketika orang itu muraqabah, orang itu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, walaupun dia sendirian, maka dia akan berhati-hati. Dia akan berupaya melakukan yang baik, yang melakukan ketaatan-ketaatan dan takut untuk melakukan maksiat dan dosa. Ketika terperosok dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera beristighfar, segera minta ampunan kepada Allah. Walaupun enggak ada orang, dia bertaubat kepada Allah, takut kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang memiliki rasa yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa muraqabah, diawasi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa yakni untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih semangat dia melakukan ketaatan-ketaatan dan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.